Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nessa Rosita Dewi. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali membahas karya tulis Tan Malaka yang sangat terkenal, yaitu berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai bab 4, yaitu sains. Oke, pada umumnya yang kita ketahui, sains adalah ilmu alam yang mempelajari tentang sesuatu yang ada di muka bumi. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ilmu sains menurut Tan Malaka. Menurut Tan Malaka, sains adalah suatu metode yang mana ia memerlukan bukti dan dia mengumumkan bukti tersebut sebagaimana yang berlaku. Seperti juga yang disebutkan oleh Tan Malaka, kita akan mempelajari bagaimana dasar-dasar sains itu bisa bersatu dengan sains itu sendiri. Ilmu sains ini memiliki berlainan bukti dengan matematika, yang mana matematika adalah suatu proses berpikir dengan cara kita menguji teori tersebut dengan menggunakan metode memasang, mengungkai, dan menyesatkan, sebuah metode ilmu dan tentang teori matematika. Sedangkan pada ilmu alam dan karbon monoksida ini berbeda. Dia tidak bisa disebut kawan, tetapi dia bisa disebut law atau hukum, yang mana dia mengatur dengan cara membuktikan dengan metode deduksi dan juga nanti dilanjutkan dengan verifikasi. Sebagai sebuah alat untuk menyelidiki ini, kita perlu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu adalah bukti. Oke, yang pertama itu adalah bukti. Bukti atau fakta ini adalah sebuah dasar dari segala pengetahuan yang ada di muka bumi ini, yang menjadikan teori, yang terutama pada ilmu-ilmu yang pasti seperti bintang, kodrat, dan juga kimia. Atas dasar lantai ini atau atas bukti-bukti ini, satu saintis, yaitu ahli atau ilmuwan, itulah mendirikan sebuah gedung dari penemuan-penemuannya atau dari gedung hukumnya itu untuk mengatur segala teori-teori yang bisa kita kembangkan sampai saat ini. Suatu hukum pasti perlu ada bukti. Nah, bagaimana caranya supaya bukti ini kuat, tidak menjadi bukti yang lemah? Maka di sini Tan Malaka menyebutkan bahwasanya dengan kita mencari lebih intens sesuatu yang bisa menjadikan bukti itu kuat, maka itu bisa disebut sebagai hukum. Nah, cara supaya bukti itu kuat, kita harus mengamati terlebih dahulu, observasi, kemudian kita bereksperimen dan kita mengambil dari beberapa pengalaman. Maksudnya adalah ketika kita mencari suatu bukti, kita harus mengamati terlebih dahulu. Kita harus mempelajari bagaimana itu bisa kita katakan sebagai suatu bukti yang valid, suatu bukti yang nyata. Nah, maka dari itu observasi merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam pembuktian bahwa itu adalah hukum yang benar. Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah, teman-teman, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena seorang saintis itu sangat dibutuhkannya rasa ingin tahu dari diri kita sendiri, karena dengan cara semangat ingin tahu itu, maka lahirlah sebuah pertanyaan-pertanyaan baru, sebuah metode-metode baru, dan sebuah bukti yang baru untuk menyelenggarakan sebuah teori yang selama ini kita cari, hukum yang kita cari. Kemudian setelah itu kita dapat bereksperimen bagaimana kita mendapatkan suatu hasil yang kita inginkan dengan cara kita mencoba sesuatu itu sendiri. Kita memasuki pasal yang kedua, yaitu law atau hukum. Malaka menyebutkan bahwasanya hukum adalah suatu pengumuman yang mana isinya adalah bukti yang berpencar-pencar kemudian dijadikan satu. Itu adalah hukum. Oke, itu adalah sedikit penjelasan simple dan nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.